من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kultum kita pada malam hari ini judulnya adalah terbukanya pintu langit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya langit itu memiliki pintu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa futihatis sama fakanat abwaba, dan langit dibuka dan di sana ada pintu-pintu. Langit dibuka dan wakanat abwaba, ada pintu-pintunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langit ada pintunya dan ada penjaganya. Artinya tidak mudah orang untuk bolak-balik naik dan turun ke langit karena ada penjaganya. Bahkan ketika kita sudah meninggal dunia, roh kita nanti akan diangkat oleh malaikat. Adapun rohnya orang mukmin, maka setelah diletakkan di kain kafan yang baunya sangat wangi, kemudian diangkat oleh beberapa malaikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus melewati beberapa langit. Maka mereka kemudian akan minta izin kepada penjaga langit pertama untuk masuk melewati langit pertama itu dan diizinkan. Adapun rohnya orang-orang kafir, setelah diambil oleh malaikat maut, maka kemudian akan diletakkan di kain yang sangat kasar dan berbau busuk, kemudian diangkat oleh malaikat azab menuju langit pertama. Kemudian minta izin agar dibukakan pintu langit pertama, tetapi oleh penjaga langit pertama tidak diizinkan, dan kemudian rohnya nanti dilempar ke bumi dan berada di sijin, tempat terbawah dari bumi. Ketika roh orang kafir tidak bisa melewati langit pertama, Rasulullah ketika membawakan hadis ini, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan untuknya pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak bisa masuk surga, hatta yalijal jamalu fi samil hayat, sampai seekor onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada peristiwa yang kedua, pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa. Kenapa Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung dari Makkah kemudian langsung naik ke langit? Disebutkan salah satu alasannya adalah karena Masjidil Aqsa itu tegak lurus dengan pintu langit. Kemudian ketika Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril naik ke langit, maka kemudian malaikat Jibril juga minta izin kepada penjaga langit untuk naik ke langit yang pertama, kedua, dan seterusnya. Maka penjaga langit pertama kemudian bertanya, siapa? Kemudian malaikat Jibril menjawab, Jibril. Kemudian malaikat penjaga bertanya lagi, wa ma'ak, siapa yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian penjaga langit bertanya lagi, waqad ursila ilahi, apakah sudah diutus kepadanya? Qala na'am, Jibril menjawab, ya. Qala qila marhaban bi, kemudian malaikat penjaga langit mengucapkan selamat datang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sana ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan yang apabila kita lakukan itu bisa membuka pintu langit. Apa sih pentingnya langit terbuka? Langit terbuka itu tandanya turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Langit terbuka juga tandanya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan. Amalan yang pertama yang bisa membuka pintu langit itu adalah zikir.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepada Allah lah naik al-kalim at-thayyib, kata-kata yang baik. Wal 'amalus shalihu yarfa'u, dan amal soleh itu juga menaikkannya. Jadi yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat yang baik seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dan juga amal-amal yang baik, amal-amal yang baik adalah amal-amal soleh, adalah amal-amal perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan. Dan telah kita ketahui bersama bahwa amal manusia itu dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 waktu. Yang pertama harian. Setiap hari waktu-waktu asar amal kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu subuh juga dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu asar adalah amalan yang kita lakukan dari ba'da subuh sampai asar. Nanti asarnya dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu subuh adalah amalan yang kita lakukan dari ba'da asar sampai menjelang subuh. Nanti subuh dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara mingguan amalan kita juga akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Senin dan Kamis. Itulah alasannya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih puasa pada hari Senin dan Kamis, karena ingin ketika amalnya dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sedang berpuasa. Dan yang ketiga, amalan akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, 1 bulan yang lalu yang sudah lewat, karena kita sekarang sudah masuk pada bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang bisa membuka atau bacaan yang bisa membuka pintu langit adalah bacaan doa iftitah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz qala rajulun minal qaum, ada seseorang yang membaca doa iftitahnya itu bunyinya begini. Dia membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil qail kalimah kadza wa kadza." Siapa yang tadi membaca doa seperti tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian qala rajulun minal qaum, ada seseorang yang tadi berkata mengatakan ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang mengatakannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ajibtu laha futihat lahu abwabus sama. Aku kagum dengan kalimat itu dan kalimat itu membuka pintu langit. Qala Ibnu Umar mengatakan, setelah saya tahu khasiatnya kalimat iftitah itu, maka saya tidak pernah meninggalkannya. Jadi doa iftitah bermacam-macam, tapi ada doa iftitah yang kalau kita baca itu bisa membuka pintu langit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa membuka pintu langit adalah menunggu waktu sholat sampai waktu sholat berikutnya. Maghrib kita berdiam diri sampai isya, atau zuhur berdiam diri sampai asar. Itu akan membuka pintu langit. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Salah seorang sahabat berkata, "Shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib, salat maghrib. Faraja'a man raja', maka pulanglah orang yang pulang. Wa aqaba man aqab, kemudian tinggallah orang yang tinggal. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang dengan tergesa-gesa. Hafazatu nafas, tergopoh-gopoh. Qad hasara min rukbatihi, kainnya tersingkap dari lututnya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang tetap tinggal di masjid setelah salat maghrib, Rasulullah bersabda, "Absyiru, bergembiralah kalian, hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama." Rabb kamu telah membukakan pintu langit. Yubahi bikum, membanggakan kamu di depan malaikat. Yaqulu ungduru ila abdi, Allah berfirman, lihatlah kepada hambaku ini, qad sallu faridah, telah melakukan salat wajib, wahum yang tadhiruna ukhra, dan mereka menunggu salat berikutnya. Kemudian yang bisa membukakan pintu langit adalah
membaca doa bersin ketika sholat. Dalam hal yang normal atau wajar, di luar waktu sholat, ketika ada orang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan disunahkan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang bersin menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bagaimana kalau dalam sholat ada orang bersin? Maka di sini ada sebuah hadis disebutkan bahwasanya sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atistu, lalu aku bersin. Fakultu, lalu aku membaca doanya berbeda. Dia membaca doa yang berbunyi begini. Alhamdulillahi hamdan katsiran, hamdan tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa faqala. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tadi membaca doa tadi? Kemudian tidak ada yang menjawab. Diulang lagi, siapa yang tadi membaca doa seperti tadi? 2 kali tidak ada yang menjawab. Rasulullah mengulang sampai 3 kali, siapa yang tadi membaca doa seperti itu? Kemudian seorang yang membaca doa itu mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, faqad ibtadaraha bid'un wa thalathuna malakan ayyuhum yas'aduna biha. Demi jiwaku yang ada di dalamnya, ada 30 lebih malaikat berebutan untuk mengambil kalimat itu lalu diangkat menuju langit. Ini dahsyatnya kalimat kalau kita bersin lalu mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran, hamdan tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Tetapi disunahkan dalam fikih bahwa orang yang bersin ketika mengucapkan doa ini disunahkan membacanya pelan. Kenapa? Kalau dia membacanya keras, maka sebelahnya nanti dikhawatirkan akan menjawab yarhamukallah. Padahal ucapan yarhamukallah itu bisa membatalkan sholat, maka dianjurkan dia membacanya dengan pelan. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ucapan yang bisa membukakan pintu langit adalah doa orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun da'awatun mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa mustajab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walid, doa orang tua. Wa da'watul musafir, doanya orang musafir. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang dizalimi. An Aun bin Abdullah, adapun dari Aun bin Abdullah, ia berkata, arba'un la yuhjibuna anillah, ada 4 yang tidak ada hijab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa ini mustajab. Yang pertama adalah da'watun walidin radin, doa orang tua yang ridha. Wa imamun muqsit, doanya imam yang adil. Wa da'watul mazlum, dan dakwahnya orang yang dizalimi, doanya orang yang dizalimi. Dan yang keempat adalah wa da'watur rajul doa li akhihi bi dhahril ghaib, yaitu orang yang berdoa untuk saudaranya di mana saudaranya itu tidak tahu kalau dia sedang didoakan. Ini adalah doa yang mustajab. Jadi salah satu doa yang mustajab yang bisa membuka pintu langit adalah doa orang tua. Baik isinya itu kebaikan maupun isinya keburukan, itu mustajab. Ada sebuah kisah tentang seorang pada zaman Bani Israel yang bernama Juraij. Juraij itu ada kisah, ada beberapa bayi yang bisa bicara. Di antaranya adalah Sahibu Juraij. Juraij hidup pada zaman Bani Israel. Dia tinggal di rumah panggung di Sumi'ah. Kemudian ibunya tidak tinggal sama dia, ibunya tinggal di tempat yang lain. Suatu saat ibunya memanggil dia, dan ketika dia sedang sholat. Juraij ini adalah ahli ibadah, kegiatannya setiap hari hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Juraij, wahai Juraij. Dia sedang sholat. Maka Juraij kemudian berkata, "Sholati wa ummi." Sholatku atau ibuku? Akhirnya dia meneruskan sholat, tidak mempedulikan panggilan ibunya. Ibunya manggil lagi, "Ya Juraij." Dia berkata lagi, "Sholati wa ummi." Sholatku atau ibuku? Dia meneruskan sholatnya. Kemudian ibunya manggil lagi, "Ya Juraij." "Sholati wa ummi." Sholatku atau ibuku? Dan dia terus masih meneruskan sholatnya. Sudah 3 kali, maka ibunya kemudian mengeluarkan sebuah ucapan. Dia mengatakan, "La amatakallahu ya Juraij hatta
hatta tangdura wajhal mumisat. Wahai juret, kamu tidak akan dimatikan oleh Allah. Semoga kamu tidak akan dimatikan oleh Allah sampai kamu melihat wajah pelacur. Juret itu tinggal di rumah panggung. Di bawahnya ada penggembala kambing. Kemudian di tempat situ, tidak jauh dari situ, ada wanita-wanita yang nakal. Lalu penggembala kambing ini berzina dengan wanita nakal ini. Dan wanita nakal ini kemudian hamil. Dan setiap hamil kalau ditanya siapa yang menghamilimu, dia akan mengatakan juret yang menghamili saya. Padahal juret itu hanya beribadah. Yang menghamili adalah penggembala kambing. Setiap ada nanya siapa yang menghamili kamu, juret, juret. Sampai masyarakat itu kemudian marah. Kenapa? Kenapa mereka marah? Karena mereka menganggap seorang ulama kiai itu bersih, jauh dari dosa. Ini ada ulama kok berzina. Marahnya sudah memuncak. Maka bersama dengan pemimpin dari desa itu, kemudian rumah ibadahnya itu dihancurkan. Rumah ibadahnya dihancurkan, kemudian juret dipanggil ke mahkamah, disidang di perkampungan itu. Ketika disidang, dalam perjalanan sidang itu dia tangannya diletakkan di kepalanya, kemudian dia digiring. Ketika digiring itulah dia melihat wajahnya para pelacur, sebagaimana yang dikatakan oleh ibunya. Ketika sampai di persidangan, wanita yang tadi hamil sudah melahirkan. Maka kemudian ditanya, siapa yang menghamili kamu? Wanita tadi. Wanita tadi tetap bersikukuh mengatakan juret. Juret tahu bahwa ini adalah doa dari ibunya. Maka dengan tenang kemudian dia menusuk jarinya itu ke bayi itu. Dia berkata, bicaralah kamu. Maka bayi itu kemudian bicara, yang menghamili saya adalah penggembala kambing. Dan juret tahu bahwa apa yang terjadi itu adalah akibat dari ucapan ibunya. Ini adalah doa orang tua, itu adalah membuka pintu langit. Maka kita sebagai orang tua hati-hati dalam berucap, karena doa orang tua itu mustajab. Kemudian yang berikutnya, yang doa mustajab itu adalah orang yang didolimi. Maka hati-hati jangan kita mendolimi orang lain, karena kalau dia berdoa tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang pintu langit dibuka itu adalah sekarang ketika kita berada pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama. Kalau datang bulan Ramadan, pintu langit itu dibuka. Maka ini adalah kesempatan bagi kita. Setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya ini adalah musim di mana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal. Maka ada yang mengatakan kalau di Ramadan nggak bisa beramal, bagaimana di luar Ramadan dia akan beramal? Karena di Ramadan itu suasananya sudah dibikin agar kita mudah untuk beramal. Maka marilah kita maksimalkan. Sudah lewat 8 hari, tinggal 22 hari. Terus berjalan, dan Ramadan itu adalah ayyamam ma'dudat, waktunya terbatas. Kalau kita tidak maksimalkan, hari itu akan terus berlalu dan kita akan kehilangan dari kemuliaan bulan Ramadan. Marilah kita tingkatkan bacaan Quran kita tingkatkan zikir kita tingkatkan sholat kita. Kalau yang sebelumnya nggak pernah sholat sunnah, kita tambah dengan sholat sunnah. Kemudian kita tingkatkan kekhusyuan kita tingkatkan sedekah kita, dan seterusnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini diisi dengan ketaatan, amal soleh, dan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.